Nah, kepala-kepala dari hasil tradisi ngayo ini juga dipercaya oleh masyarakat adat Dayak sebagai suatu yang namanya disebut dengan sentaro, yaitu dipercaya kepala itu bisa menyembuhkan segala penyakit dari berbagai kalangan gitu, dan juga kepala-kepala ini bisa dijadikan sebagai untuk memanggil hujan, atau mungkin kan ketika biasanya panas gitu kan guys, biasanya orang adat suku Dayak itu memanggil hujan lewat perantaraan yang seperti itu. Hai guys, welcome back to my channel lagi. Nah guys, kali ini di kesempatan ini aku bakal bahas satu kisah sejarah. Sorry banget kalau aku nggak bahas tentang kisah horor atau kasus kriminal atau mungkin kasus konspirasi, tapi kali ini aku akan bahas satu kisah sejarah. Nah, ditambahin dengan di description box udah aku cantumkan apa judulnya, dan juga aku mau bahas kasus ini karena dari kemarin adik aku request buat bahas kasus ini. Dan kalian juga pasti tahu kan, ini adalah satu kisah sejarah terbesar di Indonesia, yaitu dari adat suku Dayak tentang adanya ngayau. Nah guys, nggak usah lama-lama lagi, sekarang kita langsung masuk aja ke videonya. Let's check it. Nah, buat kalian pencinta sejarah atau pencinta dari suku Dayak ini, kalian pasti tahu dong tentang kisah dari adat suku Dayak yang bernama ngayau ini. Jadi ngayau ini adalah suatu perburuan kepala yang dilakukan oleh adat suku Dayak yang tepatnya berada di seluruh Kalimantan, baik itu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Akan tetapi yang paling terkenal dari semua suku adat Dayak di Kalimantan tersebut, ada dua suku adat Dayak. Yang pertama suku Dayak Iban, yang kedua suku Dayak Kenyah, yang benar-benar melaksanakan ritual dari pemotongan kepala atau ngayau ini. Ada satu karya buku yang dari seorang bernama Carl Buck yang berjudul The Heart Hunters of Borneo, dan dari buku ini mengatakan bahwa praktik berburu kepala adalah satu praktik kompleks dari pelaku sosial untuk memasuki sistem status bertingkat. Nah, jadi bisa dikatakan sebagai yang sudah memancing munculnya beragam penjelasan dari berbagai penulis, baik dari kalangan penjelajah maupun kalangan akademisi. Nah, bagi suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, tradisi mengayau ini dilakukan untuk memenuhi satu upacara yang disebut dengan upacara tiwah. Upacara tiwah ini adalah suatu upacara yang dimana sakral terbesar di suku Dayak Ngaju guna mengantarkan jiwa atau roh manusia yang sudah meninggal untuk menuju langit ketujuh. Nah, di suku adat Dayak Kenyah, perburuan kepala ini penting hubungannya dengan mamat. Jadi mamat ini adalah pesta pemotongan kepala yang mengakhiri masa pergabungan dan menyertai upacara inisiasi untuk memasuki sistem status bertingkat. Nah, jadi bisa dikatakan sebagai tradisi ini dilakukan untuk mengakhiri masa perkabungan setelah orang-orang yang dari ada yang meninggal gitu. Terus mereka melakukan pemotongan kepala dari suku-suku adat lainnya yang telah dijadikan sebagai bahan buruan ini, dan menjadikan kepala-kepala tersebut sebagai bentuk rasa sedih mereka, dan mereka melakukan ritual-ritual untuk mengakhiri masa perkabungan mereka ini. Nah, para pemuda-pemuda yang ada di desa yang sudah menyelesaikan tugas dari mengayau ini atau sudah berani memotong kepala seseorang akan dihadiahi satu gigi kumbang atau beberapa gigi kumbang itu untuk ditempelkan di telinga mereka, dan juga bulu burung enggang di kepala mereka, dan adalah satu lagi yaitu tato-tato khusus di tubuh mereka yang menandakan bahwa mereka sudah berhasil memburu satu kepala. Nah, dalam satu perburuan kepala ini diikuti oleh 10-20 orang pemuda dalam satu desa atau kampung gitu untuk menghadiri tradisi mengayau ini dan pergi mencari kepala yang ingin dijadikan bahan buruan. Nah, setelah kembali dari perburuan, mereka akan menggantungkan kepala-kepala yang sudah mereka dapat di sebuah rumah adat panjang namanya di Kalimantan, tepatnya di suku adat Dayak Kenyah. Nah, digantungkan di kepala-kepalanya digantungkan di rumah adat Betang Panjang kan guys, yang ditempati oleh kepala suku dari mereka ini. Dan dari zaman dulu juga suku adat Dayak Kenyah ini bukan dilaporkan sih, kayak dicap sebagai pemburu paling terkenal di Kalimantan. Nah, ada juga dari adat Dayak suku Iban
ini juga melaksanakan yang namanya tradisi mengayau. Nah, tradisi mengayau mereka ini dilakukan untuk yang namanya gawai. Jadi gawai ini kayak suatu acara besar-besaran gitu, dan setelah mereka dapat kepala, setelah pulang dari mengayau, mereka akan mengadakan suatu acara besar-besaran, minum tuak dan sebagainya. Nah, kalau kalian tidak tahu yang namanya tuak, ada satu dari beras ketan itu dibuat dan itu memabukkan, guys. Jadi itu adalah satu makanan tradisional atau memang makanan dari adat suku Dayak. Dan kepala-kepalanya ini sama kayak suku adat Dayak kayaknya, digantung-gantungan gitu, disimpan mungkin di rumah ketua-ketua suku atau kepala suku di suku mereka ini. Nah guys, karena aku juga orang Dayak, jadi bapak aku sering cerita tentang kisah dulu orang mengayau. Kalian juga tahu kan yang perang dari Madura dan Dayak itu juga potong-potong kepala juga menganyau namanya. Tapi itu enggak secara, maksudnya bukan tradisi yang memang dilakukan itu karena mungkin adanya bentrok atau gimana. Nah, kalau memang tradisi adat ngayau ini memang dilakukan pada hari-hari tertentu, dan juga orang-orang yang turun dalam adat mengayau ini sudah memang di dalam tekad mereka tuh ada tekad gitu guys. Terus memang udah dimantapkan hatinya untuk berani memotong kepala. Kalian bayangkan aja deh, kalau memang kalian pengen coba-coba aja motong kepala manusia gitu, emang kalian berani? Nah, jadi kalau mau pergi dalam tradisi mengayau ini, maka diperlukan tekad khusus dalam diri seorang. Tidak peduli umur seseorang itu berapa, hanya diperlukan tekad dan keinginan untuk membunuh manusia secara lahir batin. Nah, menurut bapak aku juga, tradisi mengayau ini biasanya dilakukan untuk ada yang namanya kata kami mencaboh gitu. Jadi pemotongan kepala yang sudah dipotong itu nantinya ketika ada pembuatan jembatan besar atau pembuatan infrastruktur lainnya, nah kepala itu ditanamkan di bawah tiang gitu, tiang jembatannya yang pendasar. Kalian pasti tahu kan kalau jembatan-jembatan besar ada tiang-tiang besar. Nah, biasanya kepala-kepala itu ditancapkan di bawah tiang, dijadikan sebagai untuk kayak gimana ya, supaya tiangnya kuat atau gimana gitu guys. Aku juga kurang ngerti sih, tapi bapak aku ceritanya kayak gitu. Nah, kepala-kepala dari hasil tradisi ngayau ini juga dipercaya oleh masyarakat adat Dayak sebagai suatu yang namanya disebut dengan sentaro, yaitu dipercaya kepala itu bisa menyembuhkan segala penyakit dari berbagai kalangan gitu, dan juga kepala-kepala ini bisa dijadikan sebagai untuk memanggil hujan, atau mungkin kan ketika biasanya panas gitu kan guys, biasanya orang adat suku Dayak itu memanggil hujan lewat perantaraan yang seperti itu. Jadi mereka percaya bahwa roh-roh yang berdiam di kepala ini bisa menghasilkan hujan dan menurunkan hujan, iya memang, terus bisa menyembuhkan sakit pada orang-orang gitu guys. Jadi mereka berdoa pada leluhur mereka supaya penyakit-penyakit ini bisa disembuhkan, dan ketika kemarau panjang, hujan-hujan bisa diturunkan. Nah, kepala-kepala atau tengkorak-tengkorak dari bagian kepala yang sudah hasil mengayau itu juga dipercaya bisa sebagai untuk mengusir roh-roh jahat, menambah hasil panen padi. Karena orang-orang Dayak percaya bagian-bagian dari para leluhur mereka itu adalah bagian yang benar-benar bisa dipercaya untuk meningkatkan hasil panen atau sebagainya gitu guys. Jadi orang-orang zaman dahulu itu memang percaya, bukan mereka tidak percaya Tuhan sih guys, tapi mereka memang menandakan bahwa leluhur mereka itu ada untuk membantu mereka. Nah, kalian pasti bingung kan kalau yang memang bukan orang Dayak, kenapa sih tradisi mengayau ini harus mengambil kepala tanpa harus mengambil bagian tubuh lainnya? Kenapa nggak ambil tangan aja atau mungkin hati aja gitu kan? Ini alasannya guys. Mau tahu gimana alasannya? Let's check it. Nah, aku tadi dapat dari sumber Wikipedia dan aku bakal baca tentang pendapat-pendapat orang ini. Yang pertama ada dari MC Kinley yang mengatakan bahwa kepala dipilih sebagai simbol yang pas untuk ritual ini karena kepala mengandung unsur wajah yang dengan cara serupa dengan nilai sosial seorang. Jadi ketika kita memotong kepala seorang atau mengambil bagian sini, berarti ini merupakan strata sosial yang paling tinggi gitu guys. Jadi di bagian tubuh kita itu kan kepala yang paling tinggi. Nah, jadi kepala yang diambil gitu. Dan kemudian ada yang dari tentang dalam kajian suku Dayak Iban yang dari Freeman
Dia mengatakan bahwa berbulu kepala semata simbolik berkaitan dengan kesuburan. Paralel antara kepala manusia dan kesuburan merupakan suatu yang sentral dalam pembahasan tentang praktik berbulu kepala. Nah, jadi Fleischmann ini mengatakan, untuk lebih singkatnya, dia mengatakan bahwa kepala ini dilakukan sebagai suatu simbolik atau cuma tradisi doang gitu, bukan yang memang dilakukan secara khusus untuk acara-acara tertentu, tapi cuma simbolik dari ada suku Dayak supaya mengatakan bahwa mereka ini, oh aku ini orang Dayak gitu guys. Si Freeman mengatakan seperti itu. Nah guys, di part ini juga si Freeman mengatakan bahwa ritual ini dikenal dengan nama ngelampang oleh seorang bernama Lang Si Galang Burong, yaitu dewa perang dari adat Dayak suku Iban. Jadi dia ini mengatakan bahwa ritual ini merupakan satu yang melambangkan pemenggalan kepala musuh yang sesungguhnya. Nah, dengan satu tebasan pedang yang disebut dengan mandau, kalian pasti tahu kan kalau adat suku Dayak itu pasti punya mandau. Nah, yang dilakukan dengan sangat cepat, dan dari kepala yang dibelahnya itu mengalir benih-benih yang bila ditaburkan akan timbul menjadi sesosok tubuh manusia. Aku juga kurang paham sih maksudnya apa. Mungkin ketika agak sadis gitu guys, ketika kita memotong kepala seseorang, atau waktu pemuda-pemuda dari adat suku Dayak ini memotong kepala seseorang, darah-darah yang meluncur dari arah kepala ini merupakan benih-benih yang bisa menjadikan bahwa kemenangan dari satu suku adat Dayak karena sudah mengalahkan satu suku adat Dayak yang lainnya. Nah, itu dari pendapat aku sih. Tapi guys, tidak semua Dayak di Kalimantan itu melaksanakan tradisi adat ngayau. Ada juga seperti suku Dayak Manyan dan suku Dayak Meratus itu tidak mengadakan tradisi mengayau ini. Hanya dilakukan oleh suku-suku tertentu seperti yang aku sebutkan tadi. Nah guys, karena aku cuma dapat segitu aja referensinya, aku bakal ceritain gimana sih selesainya dari tradisi adat ngayau ini. Kan tradisi adat ngayau sudah punah ya selama bertahun-tahun yang lalu. Nah, sekarang aku bakal ceritain detail gimana sih kisah tradisi adat ngayau ini bisa menghilang. Let's check it. Nah, pada zaman dahulu itu ada seorang kepala adat suku Dayak Kahayan, namanya Damanang Batu. Dia tinggal di Tumbang Anondi, Pulau Puruk, Bukit Batu, Desa Tumbang Manage atau Upon Batu. Sekarang nama kampung itu Kecamatan Dewa. Nah, pada zaman dahulu itu perang ngayau ini sering terjadi antara suku Dayak di pedalaman tersebut, dan diketahui pada zaman itu kan ada pemerintah Hindia Belanda yang sedang menguasai Indonesia ya guys. Nah, jadi pada zaman itu diketahui oleh pemerintah Hindia Belanda, dan pemerintah Hindia Belanda ini mencoba menghentikan dari tradisi-tradisi mereka. Nah, sementara itu si kepala suku adat Kahayan ini mencari solusi untuk memutuskan perdamaian, menemukan solusi untuk perdamaian mereka supaya adat mengayau ini dapat diselesaikan dengan baik atau tidak dilakukan lagi. Nah, pada tahun 1874 Damanang Batu ini berhasil mengumpulkan sub-sub dari suku Dayak ini atau seluruh kepala suku Dayak atau orang-orang Dayak yang berada di Kalimantan, mengumpulkan mereka untuk mengadakan suatu musyawarah bernama Tumbang Anoy. Nah, yang sekarang berada di Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, dari hasil perjanjian ini, semua dari kepala suku adat Dayak sepakat untuk mengakhiri tradisi mengayau ini karena dianggap sebagai suatu yang bisa menimbulkan konflik atau pertikaian antara suku Dayak. Nah, pada saat itu juga seorang bernama Bruce, yaitu residen Belanda yang berada di Kalimantan Tengah, pada Juni 1893 mengundang semua kepala suku yang terlibat dalam sengketa di Kuala Kapuas, Kalteng untuk membicarakan upaya perdamaian ini guys. Jadi bukan hanya Damanang Batu yang menyelesaikannya, tapi juga dari pihak Belanda ini ikut campur untuk menyelesaikan perdamaian ini. Nah, pada pertemuan itu disepakati oleh mereka untuk menggelar pertemuan selanjutnya yang akan dihadiri oleh semua suku adat Dayak di Borneo ini untuk membahas persoalan dari akar perselisihan perdamaian tersebut. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, ada seorang kepala suku Dayak yang bernama Damang Batu ini yang dia berinisiatif untuk mengadakan pertemuan di desanya, yaitu di Tumbang Anoy, dan untuk menghadiri semua dari kalangan adat ini, semua dari kalangan suku masyarakat Dayak untuk menghadiri pertemuan tersebut di Tumbang Anoy ini. Nah, dalam rapat yang digelar selama 2 bulan itu, sejak tanggal 22 Mei sampai dengan 24 Juli tahun 1894,
ada sekitar 1.000 orang dari suku adat Dayak Borneo yang hadir dalam upacara tersebut atau dalam proses pengakhiran persengketaan tersebut. Dan juga ada beberapa dari kolonial Belanda yang hadir, kolonial Belanda yang tinggal di Borneo ikut hadir dalam acara tersebut. Dia mengatakan bahwa Damang Batu ini menyiapkan 100 ekor kerbau sebagai kerbau miliknya untuk bahan makanan dari orang-orang yang menghadiri acara ini, guys. Dan juga ia menyuruh beberapa bagian dari anggota-anggota masyarakat yang ada di desa tersebut untuk menyiapkan pondok-pondok dan juga perlengkapan makan untuk mereka. Mungkin ada sekitar 50 sapi, 100 kerbau dan sebagainya gitu, guys. Jadi mereka itu dikorbankan, maksud saya binatang-binatang ini dikorbankan untuk sebagai bahan makanan selama 2 bulan itu. Nah, dalam rapat ini juga dikatakan bahwa tidak hanya dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, tapi ini juga dilakukan untuk mengakhiri perbudakan dan membuat suatu hukum adat. Jadi di perjanjian Tumbang Anoy ini membahas sekitar 300 perkara, sebanyak 233 perkara dapat diselesaikan dengan baik, sedangkan 24 perkara lainnya ditolak karena kadaluarsa atau sudah lebih dari 30 tahun, dan 57 lainnya ditolak karena kurangnya bukti. Jadi hasil dari rapat ini menentukan banyak sekali kegiatan dari masyarakat adat Dayak ini untuk diberhentikan atau diselesaikan secara baik-baik, termasuk dari tradisi mengayau ini yang diberhentikan secara benar-benar diberhentikan gitu, guys, nggak dilakukan sama sekali lagi. Nah, aku penjelasannya sekian aja dulu, segitu aja karena aku juga kurang banyak bahan. Jadi aku mikir kalau aku terlalu banyak penjelasan takutnya salah. Itu menurut penuturan aku aja yang aku baca dari berbagai blog dan yang ada di Google. Nah, belum selesai, guys, jangan sedih dulu. Nah, buat kalian yang masih penasaran tentang kisah Dayak ini, kalian bisa nonton satu judul film aku bakal bagikan. Judulnya The Warriors of Sedik Bale. Bukan deng, apa ya? Oh, The Warriors of Rainbow Sedik Bale. Ada part 1 dan juga ada part 2-nya, guys. Jadi ini tentang film suku adat Dayak itu, tapi bukan dari Indonesia, dari luar negeri. Tapi ini juga bercerita tentang mengayau sih, guys. Jadi kalian boleh nonton. Nanti kalau udah nonton jangan lupa kasih tahu aku ya, bagus atau enggak filmnya. Nah, sekarang aku udahin dulu videonya. Thank you for watching, guys. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa share juga untuk biar bisa kalian tahu notifikasi dari aku. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu pas aku upload video baru. See you on the next video, guys. Bye-bye.この辺りに無限の資源が眠っている。彼らセイバンは酒でも買いに行かせてやればそれで喜んでいますよ。 Mesa pakimu, usai usu, pares di sosan. Naku Viseno kebale saya tungan. Tuh bunuh tadi!